Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ali Reza Imamifar dengan nomor induk mahasiswa 202 101 230 03 dari Prodi Manajemen Informatika semester 3. Di video kali ini, saya akan membuat video tentang UAS Komunikasi Data yang diampu oleh dosen saya yaitu Ibu Linda Norhan. Untuk UAS Komunikasi Data kali ini, saya diberikan tugas untuk membuat video tentang penjelasan cara kerja komunikasi data dan peran dari perangkat-perangkat yang ada dalam komunikasi data tersebut. Oke, kita langsung saja lanjut ke pembahasannya. Apa itu komunikasi data? Komunikasi data adalah pertukaran data antara dua perangkat atau lebih melalui suatu media transmisi seperti kabel. Agar komunikasi data dapat terjadi, perangkat harus saling terhubung menjadi sebuah bagian dari sistem komunikasi. Perangkat tersebut terdiri dari kombinasi hardware dan software. Setiap proses informasi atau data akan ditempatkan atau dimasukkan dalam bentuk analog atau digital serta dipencar menjadi beberapa kelompok atau segmen data yang disebut dengan paket. Masing-masing paket data terdiri dari data aktual yang dikirimkan, kepala data, informasi jenis data, asal data, dan bagaimana data tersebut disajikan sampai ke tempat tujuan. Data yang dimasukkan kemudian dikirimkan ke transmitter sebagai rangkaian bit digital yang dimana transmitter ini akan melakukan proses encoding terhadap rangkaian bit digital dan kemudian mengirimkannya ke dalam bentuk sinyal analog sesuai dengan media transmisi yang digunakan. Kemudian penerima akan menerima sinyal dari media transmisi dan mengkonversikannya ke dalam bentuk yang sesuai dengan alat atau bentuk yang dituju. Nah, kurang lebih seperti itu proses pengiriman komunikasi data. Selanjutnya, sebutkan komponen komunikasi data. Komponen komunikasi data yang pertama ada sumber atau source. Suatu alat atau suatu komponen yang dapat membangkitkan data atau informasi yang akan ditransmisikan. Dapat berupa alat input pada komputer, alat dapat mengubah informasi video, audio, teks menjadi saluran data untuk diproses atau diserahkan pada sistem komputer. Yang kedua ada pengirim atau transmitter, suatu alat untuk memproses data atau informasi yang berasal dari sumber source agar dapat disalurkan oleh media transmisi ataupun sistem transmisi. Dalam bentuk fisiknya dapat berupa komputer personal yang dapat mengolah segala bentuk informasi atau data, atau secara khusus dapat berupa pesawat telepon untuk dikomunikasikan dengan informasi dalam bentuk suara atau voice. Yang ketiga ada sistem transmisi. Yang dimaksud sistem transmisi adalah berupa jalur transmisi tunggal atau single transmission line atau jalur kompleks, complex network yang dapat menghubungkan sistem sumber dengan sistem tujuan secara fisik dapat berupa media wireline atau media wireless. Jalur transmisi tunggal maksudnya ialah antara perangkat pengirim atau transmisi dan penerima receiver itu satu jenis media dalam suatu segmen jaringan. Sedangkan maksud dari jalur kompleks adalah sebuah perangkat pengirim dan penerima dihubungkan oleh satu sistem. Yang keempat, ada penerima atau receiver, alat untuk menerima sinyal dari sistem transmisi dan diproses menjadi informasi yang dapat ditangkap atau diproses oleh tujuan atau destination. Dalam bentuk fisiknya, penerima atau receiver dapat berupa komputer personal untuk fungsi informasi secara umum. Yang kelima ada tujuan atau destination, menangkap informasi yang dihasilkan oleh penerima. Informasi yang diterima oleh perangkat tujuan selanjutnya diubah menjadi jenis informasi yang sama dengan informasi yang dikirimkan. Software aplikasi digunakan untuk menjembatani informasi ini menuju pengguna jaringan komputer. Itulah penjelasan dari komponen-komponen yang ada pada komunikasi data. Selanjutnya, apa peran dari perangkat-perangkat yang ada pada komunikasi data? Berikut perangkat-perangkat yang ada pada komunikasi data dan fungsinya. Yang pertama, ada modem atau kepanjangan dari modulator demodulator. Merupakan perangkat yang menghubungkan kita ke internet. Perangkat ini berfungsi mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital.
Modem mengganti sinyal digital dari komputer menjadi sinyal analog ketika melewati medium seperti saluran telepon. Kemudian, modem merubah kembali sinyal tersebut menjadi sinyal digital saat menuju komputer tujuan. Hal ini dilakukan agar bisa dipahami oleh komputer. Yang kedua, ada kabel jaringan. Kabel jaringan merupakan peralatan yang berfungsi sebagai media penghubung antara komputer dengan komputer atau komputer dengan perangkat jaringan lainnya. Berikut beberapa tipe kategori kabel UTP atau Unshielded Twist Pair. Yang pertama, ada kategori untuk koneksi suara atau sambungan telepon. Yang kedua, kategori untuk protokol Local Talk (APL) dengan kecepatan data hingga 4 Mbps. Yang ketiga, untuk protokol Ethernet dengan kecepatan data hingga 10 Mbps. Yang keempat, untuk protokol 16 Mbps token ring IBM dengan kecepatan data hingga 20 Mbps. Yang kelima, untuk protokol Fast Ethernet dengan kecepatan data hingga 100 Mbps. Berikut beberapa jenis-jenis kabel yang digunakan dalam jaringan komputer. Yang pertama ada twist pair atau UTP dan STP. Kabel UTP digunakan untuk jaringan LAN yang menghubungkan komputer ke perangkat jaringan atau komputer ke komputer ataupun antara perangkat jaringan itu sendiri. Selanjutnya ada kabel STP. Itu berfungsi untuk menghalau gangguan elektromagnetik yang mempengaruhi internet. Selanjutnya ada kabel koaksial. Berfungsi sebagai suatu media untuk transmisi data dan menyalurkannya melalui sinyal listrik. Selain itu, kabel koaksial juga bisa dipakai untuk jaringan LAN. Yang selanjutnya ada kabel fiber optik, berfungsi untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu tempat ke tempat lain. Yang ketiga ada Network Interface Card atau NIC atau NIC. Perangkat keras jaringan komputer yang satu ini dikenal dengan istilah Ethernet Card atau lebih populer dengan istilah LAN Card. Adalah kartu jaringan yang berfungsi sebagai penghubung antar komputer dengan sebuah jaringan. Umumnya NIC ini terintegrasi dengan motherboard, komputer, dan laptop. Namun ada juga berupa kartu yang ditancapkan ke motherboard. Bahkan seiring dengan perkembangan zaman ada juga yang berupa USB. Yang keempat ada konektor. Konektor adalah alat yang menghubungkan kabel dengan network adapter. Coba bayangkan apabila tidak ada konektor. Dengan cara bagaimana kabel-kabel jaringan dapat terhubung dengan network adapter atau NIC? Jenis konektor tentunya disesuaikan dengan jenis kabel yang digunakan. Yang kelima ada hub. Hub adalah sebuah perangkat yang digunakan untuk menyatukan kabel-kabel network dari tiap workstation, server atau perangkat lain. Biasanya perangkat keras jaringan ini digunakan untuk membangun topologi bintang. Kabel twist pair datang dari sebuah workstation masuk ke dalam hub. Yang keenam ada switch. Sebenarnya fungsi dari switch adalah sama dengan hub. Namun cara kerja switch sedikit lebih rumit bila dibandingkan dengan hub. Switch tidak hanya sekedar mengurusi sinyal listrik, tapi juga harus memproses informasi pada lapisan atau layer data link. Informasi yang dicek oleh switch adalah alamat MAC atau MAC address dari setiap perangkat dan komputer yang tersambung dengan dirinya. Yang ketujuh ada repeater. Repeater berfungsi untuk memperkuat sinyal dengan cara menerima sinyal dari suatu segmen jaringan lalu memancarkan kembali dengan kekuatan yang sama dengan sinyal asli pada segmen kabel yang lain. Yang kedelapan ada bridge. Fungsi dari bridge itu sama dengan fungsi repeater, tapi bridge lebih fleksibel dan lebih cerdas daripada repeater. Bridge dapat menghubungkan jaringan yang menggunakan metode transmisi yang berbeda. Misalnya, bridge dapat menghubungkan Ethernet baseband dengan Ethernet broadband. Selanjutnya yang kesembilan ada router. Fungsi router adalah sebagai perangkat dalam jaringan komputer yang digunakan sebagai penghubung antara jaringan atau network. Router yang menentukan jalur mana yang terbaik untuk dilewati pakai data sehingga data dapat sampai ke tempat tujuannya. Itulah penjelasan dari beberapa perangkat yang ada pada komunikasi data. Setelah mempelajari atau menjelaskan cara kerja komunikasi data,
komponen dari komunikasi data, dan perangkat apa saja yang ada pada komunikasi data. Selanjutnya, apa sih tujuan dari komunikasi data? Tujuan dari komunikasi data ialah yang pertama, memungkinkan pengiriman data dalam jumlah besar, efisien, tanpa kesalahan dan ekonomis dari suatu tempat ke tempat yang lain. Yang kedua, memungkinkan penggunaan sistem komputer dan peralatan pendukung dari jarak jauh atau remote computer use. Yang ketiga, memungkinkan penggunaan komputer secara terpusat maupun secara tersebar, sehingga mendukung manajemen dalam hal kontrol, baik desentralisasi maupun sentralisasi. Yang keempat, mempermudah kemungkinan pengolahan dan pengaturan data yang ada dalam berbagai macam sistem komputer. Yang kelima, mengurangi waktu untuk pengolahan data. Yang keenam, mendapatkan data langsung dari sumbernya atau mempertinggi keahlian. Dan yang ketujuh, mempercepat penyebarluasan informasi. Setelah penjelasan ini, kita mendapatkan kesimpulan yaitu tidak bisa dipungkiri bahwa perkembangan zaman begitu cepat khususnya di bidang teknologi. Maka dari itu, kita harus melek dan sadar terhadap teknologi dan dengan adanya komunikasi data ini memiliki dampak yang sangat positif, yaitu mendekatkan yang jauh dan yang dekat semakin akrab, yang artinya kita bisa berkomunikasi dengan yang jauh sekalipun. Tentunya, perangkat pada komunikasi data akan semakin canggih dan berkembang pesat. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada perkataan yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Thank you for watching and see you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.